teman-teman, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita bisa melakukan ibadah bersama-sama meskipun secara virtual. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah pada Engkau. Engkau sudah memelihara kami setiap hari dan mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami karena Engkau mati dan bangkit untuk menebus dosa kami. Karena itu, Engkau sangat layak dipuji dan dimuliakan. Roh Kudus, ajarlah kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan saling mengasihi, seperti yang Engkau inginkan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Engkau pimpinlah kami dari awal sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ia adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita sekalipun kita adalah orang yang berdosa. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan. Pertama-tama ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk GHL ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan ya Tuhan. Dan kami bisa paham ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk corona di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menjamah setiap negara, Engkau sudah menjamah setiap kota ya Tuhan, untuk menghilangkan corona ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang ada di NTT yang terkena bencana ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tetap lindungilah mereka ya Tuhan. Dan jika ada keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan, berikan mereka ketabahan ya Tuhan, berikan mereka hikmat ya Tuhan. Begitupun untuk semua orang ya Tuhan. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lindungilah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tutup punggung setiap komen dengan kuasa dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Doa yang sangat jauh dari kata sempurna ini Tuhan, hanya kami naikkan dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Mari sebelumnya kita bersama-sama nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, jamahlah setiap kami, ingatkan setiap kami, sadarkan kami betapa pentingnya firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami untuk melakukan semua kehendak-Mu. Berkati hamba yang akan menguraikan firman Tuhan, dan setiap kami akan mendengarkan, boleh bersama-sama berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita hari ini adalah kasih yang tidak membedakan. Terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34b sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah rekan-rekan, kalau berjumpa dengan seorang balita usia 2 tahun, di tangan kanan teman-teman adalah es krim yang enak sekali. Di tangan kiri teman-teman adalah setengah dari saham BCA. Kira-kira dikasih pilihan kepada anak 2 tahun, dia pilih yang mana nih? Kemungkinan besar dia memilih yang es krim dong. Kalau teman-teman ditanya, pilih yang mana?
Es krim atau setengah dari saham BCA? Pasti teman-teman pilih setengah dari saham BCA dong. Karena saham BCA itu bisa bangun usaha, bisa jalan-jalan kemanapun, bisa liburan, bisa menjadi hiburan bagi setiap kita kalau kita punya uang banyak. Nah rekan-rekan, kita memilih sesuatu di dalam hidup kita untuk menguntungkan kita. Ya. Begitu juga berbicara tentang pilih memilih, pada saat kita memilih teman, pasti kita memilih teman yang baik, teman yang setia, teman yang rela berkorban, teman yang otentik, itu yang apa adanya, teman yang seringkali menolong kita, teman yang sehobi, teman mungkin yang sama-sama suka game, ataupun teman yang suka membuat konten di podcast. Ya, teman yang nyambung. Intinya adalah teman yang menguntungkan kita. Kalau teman yang mencekno, teman-teman yang merugikan, yang tidak menguntungkan, teman-teman yang cemen, teman-teman yang loser, aduh, lu pergi aja deh, gue gak mau berteman sama dirimu. Ya, kita memilih orang lain menjadi sahabat kita karena dia menguntungkan kita. Ini artinya kita sedang memasang sebuah syarat atau standar tertentu. Kalau orang itu memenuhi syarat atau standar berteman dengan kita, maka dia dapat lampu hijau. Oke, boleh. Nah teman-teman, saya mengajak kita untuk berpikir baik-baik pada hari ini. Bagaimana dengan Allah? Nanti kita lihat di ending akhir, apakah Allah memakai standar tertentu, syarat tertentu untuk bergaul dengan kita. Sampai di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, aku memanggil engkau bukan hamba, tapi aku menganggap engkau sebagai sahabat. Nah rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kisah nyata. Dahulu kala bangsa Sparta untuk mempertahankan kejayaan bangsa mereka, maka mereka mengambil sebuah komitmen, keputusan, anak-anak baby yang baru lahir dari rahim mama mereka, ibu mereka, yang panjangnya 65 cm itu boleh hidup ke atas ya. Kalau di bawah 65 cm dibunuh, karena dianggap baby tersebut nanti besar menjadi anak yang lemah, yang tidak gagah, yang tidak kokoh, yang tidak besar, ya, tidak dipakai. Nah rekan-rekan, ini kalau kita lihat adalah kisah nyata yang memakai syarat tertentu. Dibedakan dong antara yang unggul sama antara yang tidak unggul. Ini ditekankan oleh bangsa Sparta bagi bangsa mereka. Lu kuat, lu hebat, lu terdepan, bisa dipakai, maka engkau menjadi bagian dari bangsa Sparta. Bukankah ini sebuah paham tentang paham yang egoisme banget? Kalau kamu berproduktif, kamu dipakai. Kalau kamu tidak produktif, lu out aja, pergi aja. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat baik-baik perjumpaan antara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, teman-teman kalau baca baik-baik dari pasal pertama sampai pasal akhir, khususnya tadi ayat 34 sampai 35, 36 berikutnya itu kisah tentang perjumpaan Petrus dengan Cornelius. Wow, itu perjumpaan yang sangat-sangat indah. Kenapa? Ini perjumpaan antara orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Ya, kita lihat profil dari antara keduanya sangat berbeda sekali. Ya, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Petrus sebagai orang Yahudi, sedangkan Cornelius itu adalah seorang Italia. Petrus
memiliki profil sebagai seorang rasul Yahudi, sedangkan Cornelius memiliki profil sebagai seorang perwira Italia. Di sini mereka berjumpa satu dengan yang lain. Pada saat Petrus berjumpa dengan Cornelius, Cornelius dengan rendah hati sekali. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang tulus hati, orang yang setia, orang yang seringkali memberikan sedekah, orang yang baik sekali. Maka doanya dijawab oleh Tuhan. Singkat ceritanya, Cornelius berjumpa dengan Petrus. Pada saat Cornelius berjumpa dengan Petrus, dia datang menyembah Petrus. Petrus bilang, no, jangan menyembah aku, karena aku hanya manusia biasa. Di sini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada masalah. Manusia bertemu manusia ya biasa aja. Orang bertemu orang ya biasa aja. Ya kan? Tetapi ada problem di sini. Apa itu problemnya? Petrus mengungkapkan di dalam ayat yang ke-28. Ya. Kita lihat di sini ayat 28, Petrus mengatakan kepada mereka, orang-orang pada saat itu yang ada di sekitar antara Petrus dan juga Cornelius. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi di sini kita lihat tidak ada perbedaan atau pembedaan sama sekali antara seorang Yahudi dan juga orang non-Yahudi dipertemukan. Padahal Petrus bilang orang Yahudi tidak mau berjumpa dengan orang non-Yahudi karena dianggap kafir atau najis. Nah, rekan-rekan, tapi di sini kita lihat seorang Cornelius ini seorang yang sangat tulus hati, sangat baik sekali. Dia membantu orang-orang Yahudi dong. Dia orang non-Yahudi, bantu orang Yahudi. Ini kan orang Yahudi harus pikir baik-baik. Orang yang bukan dari keturunan Yahudi, yang belum tahu jelas tentang Taurat, kok bisa berbuat baik kepada orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi tidak berbuat baik kepada orang non-Yahudi? Tapi di sini Petrus diutus oleh Allah untuk berjumpa dengan orang non-Yahudi. Di dalam konteks ini adalah Cornelius. Untuk apa? Untuk memberitakan kasih Allah kepada apa? Kepada Cornelius dan seluruh pengikutnya. Bahwa Allah tidak pernah membedakan antara orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Rekan-rekan, terbukti sekali di dalam ayat 34b dikatakan di sini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya. Di sini dikatakan Allah tidak membedakan setiap orang dari bangsa manapun. Mau hitam, mau putih, mau kuning, mau sawo matang, mau tinggi, mau lebar, mau gendut, mau pendek, mau luas, mau besar, mau kecil, mau apapun, Allah tidak memandang atau membedakan orang. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau Allah tidak membedakan orang, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak bercacat itu tidak membedakan orang. Kenapa kita membedakan orang? Kita kadang-kadang teman-teman kita melihat etnisnya apa, keturunannya apa, orang ini dari mana, orang ini suka melakukan apa, kita beda-bedakan. Bahkan ada golongan-golongan tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu, ada gap-gap tertentu. Nah, rekan-rekan yang terkasih, saya lanjut di dalam ayat 36. Dikatakan, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai.
Apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Alkitab mencatat Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Arti di sini artinya adalah Yesus Kristus adalah seorang pribadi yang sungguh mengasihi semua isi dunia ini, sehingga dia turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya bagi kita semua. Walaupun tentunya tidak semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah teman-teman, berbahagialah setiap kita yang punya kesempatan untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih contoh yang real di dalam konteks, teman-teman kalau baca Lukas pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 30, di situ kita dapat belajar dari ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di situ melakukan perjalanan pelayanannya ke kota namanya kota Tirus. Di kota Tirus itu Tuhan Yesus mengajarkan keselamatan, dan juga Tuhan Yesus sedang menyampaikan perbuatan baik bagi seorang perempuan Sirofenesia. Dia menyembuhkan anak dari perempuan Sirofenesia, bahkan sekaligus dia mengusir setan dari anak tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat apa maksud Tuhan di dalam hal ini. Tuhan datang ke tempat orang kafir bukan untuk main TikTok, bukan untuk main-main, bukan untuk cerita dongeng, bukan untuk santai jalan-jalan, bukan untuk traveling. Tidak. Tuhan datang di tempat orang kafir, walaupun dia adalah keturunan orang Yahudi. Dia datang untuk mencintai dan menyatakan keselamatan bagi orang kafir atau orang non-Yahudi. Nah, kalau Yesus saja bisa melakukan itu, kenapa kita tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya. Karena Yesus pernah mengatakan, "For I did not come to call the righteous people, but I did come to call the sinners." Aku datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, tapi aku datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa, teman-teman dan saya? Kita semua orang berdosa. Nah, kalau kita semua orang berdosa yang sudah tahu bahwa kita adalah pelaku dosa, kita datang kepada Sang Penyembuh dosa, yaitu Yesus. Nah, setelah kita mengalami penyembuhan, kita mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus itu, kita datang kepada orang lain dong. Kita menyampaikan bahwa aku sudah mengalami kasih dari Tuhan Yesus. Aku tidak mau beda-bedakan antara aku dan kamu, kamu dengan dia, dia dengan aku. Tidak ada perbedaan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman, ada satu quote singkat dari Mother Teresa yang bisa kita pelajari. Dia mengatakan demikian: pada akhir hidup kita, kita tidak akan dinilai oleh berapa banyak ijazah yang kita terima, berapa banyak uang yang kita hasilkan, atau berapa banyak hal besar yang telah kita lakukan. Kita akan dinilai oleh, saya lapar dan engkau memberi aku makan. Saya tidak berpakaian dan engkau memberikan aku pakaian. Saya tidak mempunyai tempat tinggal dan engkau memanggilku untuk tinggal bersama-sama dengan engkau. Itu baru hebat. Tidak hanya kita katakan, aduh kasihan ya, dia tidak punya tempat tinggal. Aduh kasihan ya, dia tidak punya pakaian yang baru. Aduh kasihan ya, dia itu kelaparan. Hanya aduh kasihan. Semua orang juga bisa ngomong, aduh kasihan. Tapi di sini, kasih yang tidak membedakan adalah kasih yang datang kepada orang, kemudian kita membuktikan kita sayang dia, kita memberikan apa yang bisa kita lakukan pada dia. Nah, rekan-rekan, saya menunjukkan sebuah gambar bagi setiap kita. Kita akan mengerti bahwa kenyataannya kasih itu kadang-kadang lebih ringan daripada uang.
Kasih yang banyak, ya, belum tentu lebih besar dari uang yang banyak. Uang yang banyak itu bisa menutupi apapun di dalam hidup ini, termasuk kasih. Nah, rekan-rekan, oleh karena itu, kadang kita mengukur kasih seseorang dengan seberapa banyak uang yang dimiliki. Kalau dia banyak uang, aku mau berteman sama dia. Kalau dia nggak banyak uang, aku nggak mau berteman dengan dia. Ini perlu kita garis bawahi. Namun ingat, Tuhan mengasihi kita tanpa melihat seberapa kurang setiap inci dalam hidup kita. Tuhan terima kita apa adanya, bukan ada apanya. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman, sebelum saya menutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menceritakan kisah nyata seorang yang bernama Kaye Obara. Kaye Obara ini adalah seorang mama yang setia, mama yang begitu baik, mama yang rela berkorban bagi putrinya yang bernama Edwarda. Tepat pada tahun 1970, gadis ini mengalami koma karena sakit diabetes. Singkat ceritanya, mamanya berjanji kepada Edwarda ini, aku akan menemani engkau sampai kapanpun. 1 hari berlalu, 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, tidak kunjung sembuh. 1 tahun berlalu, tidak kunjung sembuh. 2 tahun berlalu, tidak kunjung sembuh Edwarda. Mamanya tetap menemani. Kemudian 3 tahun tak kunjung sembuh. 5 tahun mamanya tunggu, tak kunjung sembuh. Saudara, 10 tahun mamanya menemani anaknya ini, tak kunjung juga sembuh. Sampai 20 tahun mamanya temani anaknya, tak kunjung sembuh. Saudaraku, 25 tahun mamanya dengan setia menemani Edwarda. Anak ini juga tidak kunjung sembuh. 30 tahun mamanya temani, tidak kunjung sembuh. Saudaraku, pada tahun ke-38, tepat tahun 2008, mamanya mengembuskan napas terlebih dahulu dari Edwarda. Kaye Obara menutup usia dan dia menyelesaikan pertandingan untuk menemani anaknya. Dia mati terlebih dahulu. Kalau Kaye Obara begitu setia kepada anak yang dicintai, sampai dia pergi terlebih dahulu meninggalkan anaknya, begitu juga kasih Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dia tidak pernah membedakan kita dari orang Yahudi atau non-Yahudi. Kita semua orang berdosa, dan Yesus datang untuk mencari saya dan teman-teman. Kita adalah orang yang berdosa, karena kasih-Nya adalah kasih yang tidak membedakan siapapun kita, seperti apapun kita, berapa banyak kita gagal. Seringkali kita melakukan betapa banyak dosa di hadapan Tuhan, dan kita seringkali gagal. Kita menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman, kita menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, come and follow me, and I will make you a fisher of men. Datang kepadaku, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Itu artinya kita dipanggil bukan untuk menjadi penonton, bukan hanya menjadi seorang Kristen dengan bergelar status orang Kristen, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kita mengabarkan Injil, penjala-penjala manusia. Belajar dari kasih Allah, kasih yang sempurna itu. Kesimpulan bagi setiap kita, jika Allah memakai syarat atau kualifikasi dalam memilih dan menentukan siapa yang layak dikasihi olehnya, maka jawabannya tidak ada yang dapat memperolehnya. Dengan demikian, Ia memilih berdasarkan anugerahnya tanpa batas dan tidak melihat siapa kita.
Kita semua dipilih berdasarkan anugerah. Itulah kasih yang tidak membeda-bedakan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu setiap waktu, setiap saat, setiap detik di dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit, yang bangun dari tidur kami, yang melihat orang-orang di sekitar kami adalah orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu. Atau mungkin pada saat ini kami adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan kasih. Tuhan, jamah hati kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami Engkau setiap hari di dalam pergumulan hidup kami. Entah itu di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, di dalam pergumulan dosa kami. Kami membawa semuanya di hadapan Tuhan. Dan kami terbuka, mau ditolong oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati setiap kami ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, teman-teman sekalian. Baik. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih.